Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melaksanakan peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu peristiwa peperangan, beliau bertempur dengan orang-orang musyrik, ya, bertarung dengan orang-orang musyrik dengan gagah berani, ya, dengan penuh kesungguhan, semata-mata mengharapkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu waktu beliau itu berhadapan dengan seorang musyrik gitu, ya, dan dengan pertempuran yang dahsyat begitu, dan masing-masing mengerahkan sekuat tenaga. Maka tibalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu memenangkan pertarungan gitu, dan kemudian sampai menjadikan musuhnya itu tertunduk lemas dan terduduk gitu. Nah, pada saat kemudian sahabat Ali berkehendak untuk membunuhnya, mendekati, ya, maka di luar dugaan serta-merta laki-laki yang musyrik ini kemudian meludahi wajah beliau gitu. Jadi meludahi wajah beliau, dan ternyata dengan amarah yang begitu kuat gitu, Ali bin Abi Thalib berkehendak untuk bersegera menebas batang lehernya gitu. Tapi ternyata di luar dugaan, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika amarah yang begitu memuncak dan pedang itu sudah hendak diayunkan kepada lehernya, maka serta-merta kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau membatalkan ingin membunuh laki-laki tadi, dan kemudian malah meletakkan, mengembalikan pedangnya ke dalam sarungnya. Ini yang tiba-tiba membuat laki-laki ini terheran-heran gitu, ya. Bahasa Jawanya itu getun gitu, ya. Semestinya ketika dia meludahi Ali bin Abi Thalib, maka kemarahannya itu begitu memuncak, dan pantaslah kemudian kalau ia itu mendapatkan pembunuhan, ya, mendapatkan penggalan leher begitu, ya, ibaratnya seperti itu. Tapi malah kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak melakukan itu. Maka laki-laki ini kemudian meminta waktu kepada Sayyidina Ali dan bertanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuh aku, padahal sebenarnya aku telah bersiap-siap untuk mati di tangan engkau. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan, sungguh aku bertempur dengan orang-orang itu semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika aku berperang dengan engkau gitu, ya. Ketika misalnya aku terbunuh, maka insya Allah aku akan mendapatkan syahid. Kalaupun toh aku menang, maka aku akan mendapatkan kemuliaan dengan Islam ini. Tetapi ketika aku berkehendak membunuh engkau, dan engkau meludahi aku, dan pada saat itu muncul amarah di dalam diri saya gitu. Saya khawatir ketika saya membunuh engkau pada saat itu, saya tidak lagi melakukan pembunuhan itu karena Islam. Saya khawatir ketika saya memenggal lehermu, yang saya lakukan itu bukan karena Allah, karena saya betul-betul marah gitu. Saya betul-betul nafsu untuk membunuh engkau. Maka ini yang kemudian saya hindarin gitu. Maka ketika sudah nafsu yang begitu memuncak, maka saya batalkan, karena saya khawatir kalaupun toh saya bisa membunuh engkau, maka saya tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang aku lakukan. Subhanallah. Kemudian laki-laki ini terkesima mendengarkan jawaban dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan kemudian dia serta-merta untuk merenung dan kemudian memilih masuk ke dalam agama Allah, agama Islam yang akan memberikan kemuliaan. Dia hanya berpikir, kalau saja selama ini saya membela agama yang memberikan kemuliaan kepada umat manusia, maka tentulah kehidupan yang akan terjadi pada diri saya di dalam kehidupan di dunia itu adalah kemuliaan. Dan apalagi nanti ketika kita berada di dalam kehidupan akhirat, maka sungguh pasti Allah itu akan lebih memuliakan kita. Maka dua hal, ya, yang bisa kita ambil dari laki-laki yang gagal dibunuh oleh sahabat Ali ini. Apa? Dia memperoleh kekalahan, bahwa dia itu kalah dari perang melawan Ali. Tapi di saat yang bersamaan
beliau ini kemudian mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang berpikir karena harta, karena kedudukan, karena jabatan, meninggalkan Islam dan kemudian mencari petunjuk selain Islam. Tetapi laki-laki ini kebalikan. Ketika dia melihat di dalam Islam itu ada kebaikan, ketika beliau ini melihat di dalam Islam ada kemuliaan, maka dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang telah lalu dan kemudian mengambil kepada Islam. Dan kita pun juga bisa mengambil ibrah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Ya, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Apa? Bahwa ketika kita berbuat di dalam kehidupan di dunia ini semata-mata untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah itu akan memberikan kemuliaan itu. Tidak cukup kemuliaan di dunia, bahkan kelak di dalam kehidupan akhirat. Namun jika kemudian kita itu berbuat karena syahwat, berbuat karena nafsu kita, berbuat karena semata-mata memperturutkan keinginan kita, boleh jadi di dalam kehidupan di dunia ini kita akan mendapatkan kenyamanan, akan mendapatkan hidup yang enak, akan mendapatkan panggilan yang menyenangkan dan mendapatkan pengikut yang banyak, begitu ya. Tetapi tidak ada jaminan di dalam kehidupan akhirat Allah akan berikan itu semua kepada kita. Dan kalau itu yang terjadi, maka kerugian yang akan kita alami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kendalikan perbuatan kita semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu melihat, karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Yakinlah ketika kita berbuat baik, Allah itu pasti akan memperhatikan dan melihat kita. Dan kalaupun toh kita berada di tempat yang sepi, berada di tempat yang ramai, Allah pasti mengetahui apa yang akan kita lakukan. Semoga kita senantiasa di dalam pengawasan Allah. Semoga kita senantiasa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, sehingga di dalam beraktivitas kita akan selalu berhati-hati melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.